Selamat siang anak-anakku. Baik. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Iya, terima kasih. Baik. Iya, sudah. Terima kasih. Baik. Kalau kalian merasa kalian hari ini sehat, ya kalian sebagai umat beriman, umat Tuhan, maka kalian harus bersyukur. Karena kesehatan yang kalian dapatkan hari ini itu semuanya adalah rahmat dari Tuhan. Baik, sebagai umat Tuhan yang beriman, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, kita awali dengan doa. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Jadi kalau kali lalu itu kita pelajari tentang dunia-dunia tumbuhan dan hewan. Jadi kali ini kita berbicara tentang ekosistem. Baik, adapun yang diharapkan dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita mulai ini sebentar. Yang pertama, kalian itu harus bisa mengetahui ekosistem itu apa. Terus setelah kalian tahu ekosistem itu apa, selanjutnya kalian harus bisa menentukan jenis-jenis atau ekosistem. Baik, jadi ketika kalian nanti sudah tahu contoh-contoh ekosistem itu sendiri, maka selanjutnya nanti kalian akan memulai dengan sebuah materi baru, yaitu tentang rantai makanan. Baik, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Mungkin ada yang sudah pernah dengar yang istilah ekosistem? Oh, belum. Oke, baik. Mungkin ada yang pernah ke sawah? Pernah, Pak. Oh, bagus. Baik, yang kalian lihat di sawah itu kira-kira apa ya contohnya? Yang kalian lihat di sawah? Padi. Oke, yang kalian pernah lihat di sawah itu antara air tadi, habis itu padi, ada ular, ada katak, ada tikus juga. Jadi di antara yang kalian sebutkan tadi itu ada keterkaitannya, ada hubungannya. Kenapa ular bisa hidup? Kenapa katak bisa hidup? Kenapa padi bisa hidup? Jadi di antara mereka itu ada hubungannya. Kemarin saya sudah bagikan kepada kalian LKPD. Jadi saya harap kalian sudah bisa melihat, bisa membaca LKPD yang sudah saya bagikan. Ya. Jadi karena kalian baru pertama kali menggunakan model pembelajaran seperti ini, yang pakai Google Meet seperti ini, maka diharapkan untuk lebih aktif ya. Tadi saya sudah jelaskan kepada kalian bahwa ekosistem itu adalah kumpulan atau tempat hidup makhluk hidup. Jadi di dalam ekosistem itu ada yang namanya rantai makanan. Dan apakah kalian tahu bahwa makanan yang kalian makan itu didapatkan dari mana? Ayo. Sawah. Dari pertamanya dari sawah, lalu jemur, lalu digilingkan, lalu memasak, lalu kita bisa. Ya, Fania, terima kasih. Makanan yang kita makan setiap hari itu, yang pertama, makanan tersebut sumbernya dari tumbuhan, yaitu tumbuhan padi. Iya. Ya, dari padi dulu. Jadi saya sebentar membuat share screen istilahnya. Saya tampilkan, saya punya materi di layar. Kalian harus bisa membacanya dengan baik. Yang akan kita
pelajari atau yang akan kita belajar di situ, yang pertama sebentar adalah hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi, semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Kalau ada pertanyaan sebentar, kalian baru boleh buka mic-nya. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antar manusia, hewan, dan tumbuhan juga dengan komponen tak hidup lainnya. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antar makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Jadi sambil kalian perhatikan di materi yang sudah Bapak bagikan, di lembar yang sudah Bapak bagikan, sambil kalian dengar saya dari sini, contoh ekosistem yang Bapak tampilkan di sini, yang pertama itu adalah hutan hujan. Yang kedua itu ekosistem padang rumput. Ya, ekosistem padang rumput. Coba kalian perhatikan. Kira-kira di situ yang muncul di situ kira-kira apa saja di ekosistem padang rumput? Ayo. Apalagi? Ada sapi, apalagi? Rumput, apalagi? Jadi, iya, oke. Jadi, di antara yang kalian sebutkan tadi itu, mereka itu hidup saling bergantung. Jadi di situ kalian melihat ada sapi, ada rumput, ada pohon, ada tanah, ya. Mereka saling membutuhkan. Kenapa saling membutuhkan? Ayo, Kakak Citra, coba. Makanan mereka itu rumput. Terus, kira-kira rumput itu tumbuhnya di mana? Oke, terus sekarang kalian perhatikan lagi gambar yang Bapak tampilkan. Apakah sudah muncul di situ? Sudah, Pak. Baik. Jadi seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi bahwa di dalam ekosistem itu terdapat yang namanya rantai makanan. Jadi inilah yang disebut atau ini salah satu contoh gambar rantai makanan. Kira gambar rantai makanan ini kira-kira adanya di mana? Ayo. Atau cocoknya di mana? Di sawah. Bagus, Fania. Mungkin di lapangan yang banyak rumput. Di lapangan yang banyak rumput. Coba kalian perhatikan, di situ ada tumbuhan, ada rumput, ada belalang, ada katak, ada ular, ada elang, ada jamur. Kira-kira itu adanya di mana? Hutan juga boleh. Di antara beberapa makhluk hidup ini, mereka ada kaitannya, yaitu dalam hal proses makan dan dimakan. Jadi di situ rumput dimakan oleh belalang, terus belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati itu dimakan oleh jamur atau diuraikan oleh jamur. Maka dan hasil penguraian dari jamur itu nanti kembali dimakan oleh tumbuhan, oleh rumput tadi. Dari rantai makanan ini, tumbuhan di situ dikategorikan sebagai atau disebut sebagai produsen. Sedangkan belalang, dia sebagai konsumen tingkat 1. Katak konsumen tingkat 2, ular konsumen tingkat 3, elang konsumen tingkat 4. Sedangkan jamur, dia bukan konsumen tingkat 5, tetapi disebut sebagai pengurai. Dari gambar yang ada di atas tadi, atau dari gambar rantai makanan di atas tadi, terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Jadi pada gambar di atas terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama.
Lalu hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Jadi pengurai di sini tadi adalah jamur, Ingat itu baik-baik, ya. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya itu disebut simbiosis. Jadi, kalau yang kita sebutkan di atas tadi itu bahwa mereka prosesnya makan dan dimakan. Sedangkan yang berikut ini itu hubungan yang berbeda. Mereka bukan makan dan dimakan juga. Jadi di situ ada yang disebut sebagai simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Jadi adapun sifat-sifat dari ketiga jenis simbiosis tersebut, yang pertama di situ adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis, dengar baik-baik. Apa bisa mendengarkan saya? Bisa, Pak. Bagus. Pak. Sudah. Baik. Jadi di situ simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi di situ ada contohnya. Contohnya adalah hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kira-kira selain burung jalak dan kerbau, kira-kira apa lagi contoh yang erat atau ada kaitannya dengan simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan? Kira-kira apa lagi contoh yang lain? Jadi di situ hubungan antara burung jalak dan kerbau itu saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkannya di sini maksudnya kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanannya yaitu kutu kerbau. Bisa paham? Bisa, Pak. Baik, coba satu orang baca tentang simbiosis komensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup dalam hal ini. Makhluk hidup yang itu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contoh, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon dan selama menumpang tersebut anggrek. Jadi di situ simbiosis komensalisme itu maksudnya adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Maksudnya di sini ketika ada proses atau ketika ada hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu mendapat untung, sedangkan yang satunya tidak rugi. Simbiosis parasitisme. Kalau parasitisme itu dia berbeda dengan mutualisme dan komensalisme. Perbedaannya, hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya mendapatkan kerugian. Contohnya di situ hubungan antara pohon mangga dan benalu. Kalian bisa perhatikan di mana ada pohon mangga yang ditumpangi sama benalu, maka cabang yang ditumpangi pohon benalu itu nanti lama-kelamaan dia akan mati atau kering. Itu karena apa? Karena benalu mendapatkan makanan atau benalu itu mengisap saat makanan dari pohon yang ditumpanginya. Sehingga makanan itu dia tidak sampai ke semua batang
pohon, tetapi diisap oleh benalu. Yang subur di situ nanti bukan pohonnya, malah benalunya yang subur. Sekarang kalian coba mendiskusikan hubungan antara aliran energi dengan rantai makanan, terus membuat contoh rantai makanan dalam ekosistem sawah, terus menggunakan perbendaharaan kata, dan yang berikut membuat teks non-fiksi berdasarkan salah satu hewan pada gambar yang disajikan, dan yang berikut juga melaporkan hasil. Apakah itu sudah paham? Ketika kalian tadi sudah mempelajari tentang ekosistem, tentang rantai makanan, jadi di situ ekosistem itu adalah susunan sistem yang terbentuk karena adanya interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya pada tempat tertentu. Makhluk hidup tidak hanya hidup sendiri di bumi ini. Untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, diperlukan interaksi dengan sesama makhluk lain dan lingkungan. Dengan demikian tercipta hubungan timbal balik, baik berupa hubungan saling menguntungkan atau saling merugikan. Semua kondisi dan perilaku tiap-tiap komponen dalam ekosistem akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Baik. Sekarang, coba kalian perhatikan di situ. Kira-kira yang ada di gambar itu gambar apa? Tarian adat Turuk Langgai, suku Mentawai. Bagus. Kalian coba melihat di gambar, kira-kira apa hubungannya tarian Turuk Langgai itu dengan materi ekosistem tadi? Mereka menari memakai daun. Mereka menari memakai daun. Bagus. Terima kasih untuk Kakak Marfa. Coba yang lain lagi. Mereka itu memakai baju. Oke, memakai baju. Bagus. Memakai topi. Oke, memakai topi. Kira-kira topi itu terbuat dari apa? Terbuat dari kulit hewan. Bagus, terbuat dari kulit hewan. Apa hubungan antara dari ekosistem sampai ke tarian ini tadi? Hubungannya di situ adalah, jadi dalam tarian ini penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Jadi tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Jadi suku Mentawai itu ada di Sumatera, Tujuan tarian ini adalah memberi penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini atau si Krei namanya, Jadi tarian ini ditarikan oleh beberapa sikrei. Jadi mereka yang ada di gambar itu tadi disebut sikrei. Jadi sikrei menggunakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Jadi gerakan dari penari itu mereka selalu menirukan gerakan hewan. Ada yang meniru burung kah, ada yang meniru kelinci, ada yang meniru monyet tadi, mereka melompat-lompat seperti monyet. Jadi itu hubungannya antara tarian itu tadi dengan ekosistem. Jadi sekarang kalian coba untuk kerjakan tugas ini. Halo kelas 5. Jadi karena kita pada saat ini menggunakan Google Meet dan kita masing-masing rumah, maka tugas ini tugas pribadi. Sekarang coba kalian baca itu di layar HP kalian dan coba kalian perhatikan itu di LKPD yang sudah saya bagikan. Sekarang coba kalian tuliskan jawabannya sesuai dengan LKPD tersebut. Jadi waktu saya kasih 5 menit. Sebentar kalian harus melaporkan hasil yang sudah kalian dapatkan. Silakan. Untuk pertanyaan nomor 1 tadi, sebutkan 2 atau 3 persamaan dan perbedaan antara ketiga jenis simbiosis yang kamu ketahui. Ekosistem air, ikan, air, katak, buaya dan lintah.
Oke. Ekosistem darat, sawah, hutan, dan padang rumput. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 properti yang digunakan dalam tarian Turuk Langgai. Ayo, Seva Dikson. Manik-manik Mm-mm. dan bulu unggas dan memegang. Bagus, ada manik-manik, bulu unggas, dan memegang dedaunan. Oke, bagus. Baik. Sekarang yang berikut, pertanyaan yang berikut. Temukan sebuah tarian di daerahmu yang menggunakan alam sebagai sumber inspirasi. Ceritakan makna dan gerakan tari tersebut. Baik, jadi kalau untuk kita yang ada di daerah Manggarai ini, tarian daerah yang kita sering lihat itu adalah tarian caci. Jadi di situ ada properti yang digunakan. Yang pertama itu adalah kulit sapi. Pernah kalian lihat kulit sapi di tarian caci? Kulit sapi itu adanya di perisai. Pernah lihat perisai toh? Perisai itu bahasa Manggarainya adalah nggiling. Koda. Terus yang terakhir, sebutkan manfaat menari untuk kesehatan. Ayo. Menari, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Menari balet supaya menguatkan tulang-tulang dan melatih tulang-tulang. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Sekarang dengarkan di sini baik-baik. Jadi, dari materi yang pertama sampai yang terakhir ini tadi, kira-kira menurut kalian bagaimana kesimpulannya? Ayo. Di dalam ekosistem ada hewan terus hidup. Mereka saling membutuhkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Citra. Jadi, setelah kita mempelajari materi dari yang pertama sampai yang terakhir tadi, kesimpulannya yang bisa kita dapatkan yang pertama yaitu, jadi di dalam sebuah ekosistem ada hubungan ketergantungan entah itu antara manusia, hewan, tumbuhan, dan juga pengurai atau bakteri. Terus dari hewan dan tumbuhan tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai properti yang bisa digunakan dalam tarian adat. Ketika kita sudah mengetahui itu semua, kita bisa langsung menggambarkan materi itu dalam bentuk gambar yang bertulis atau yang tadi disebutkan sebagai pamflet. Dan ketika kita sudah menuliskan atau menggambarkan materi itu dalam gambar yang bertulis, kita bisa membuat sebuah paragraf atau kita bisa membuat sebuah cerita. Dalam hal ini disebut sebagai cerita non-fiksi. Cerita fiksi maksudnya, cerita fiksi ini maksudnya cerita yang bisa kita buat sesuai dengan imajinasi kita, yang berkaitan dengan simbiosis, juga dengan Turuk Langgai, juga berkaitan dengan pamflet tadi. Untuk hari ini saya rasa pelajaran kita sudah sampai di sini. Sebagai lanjutannya adalah kalian harus mengerjakan tugas rumah yang akan saya kirim sebentar lewat WA. Bisa ya? Bisa. Baik. Ya, baik. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jadi lain kesempatan kita baru bisa sambung. Karena di awal tadi kita membuka pelajaran kita dengan
bersyukur kepada Tuhan, maka pada akhir pelajaran kita kali ini juga kita bersyukur kepada Tuhan atas bimbingannya sepanjang hari ini tadi. Kepada Kakak Citra, saya persilakan untuk mengantar kita ke dalam doa. Waktu dipersilakan, Citra. Baik, terima kasih untuk Kakak Citra. Tadi sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini, dan saya berharap untuk pembelajaran di hari-hari selanjutnya kalian harus tetap semangat seperti ini ya anak-anak ya.